Terdakwa Undang-Undang ITE dalam kasus ID Kacung WHO, I Gede Ari Astina alias Jering, menjalani sidang dengan agenda duplik di Pengadilan Negeri Denpasar pada Selasa 17 November 2020. Duplik merupakan tanggapan terdakwa melalui penasihat hukumnya atas replik yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada sidang sebelumnya. Dalam sidang lanjutan kali ini, Jering melalui tim penasihat hukumnya yaitu Wayan Gendo Swardana kembali mengupas materi tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang dikoordinatori Otong Hendra Rahayu. Kepada tim penasihat hukum terdakwa untuk menyusun pembelaan atau pledoinya. Menurut Gendo, jaksa dinilai tidak konsisten dalam menyebutkan pembuktian di dalam materi tuntutannya, terutama keterangan saksi ahli bahasa yaitu Wahyu Aji Wibowo. Kata Gendo, jantung pembuktian dalam kasus ini adalah keterangan ahli bahasa, sementara ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dihadirkan jaksa tidak memiliki kapasitas. Latar belakang pendidikan saksi ahli tersebut adalah ilmu bahasa Inggris. Sementara dari daftar riwayat hidup juga tidak ditemukan sebagaimana diungkapkan jaksa. Kami tidak temukan sertifikat atau piagam pendidikan atau pelatihan bahasa, seperti yang dikatakan jaksa. Atas dasar ini, Gendo dan kawan-kawan mempertanyakan apakah jaksa akan mengelabui sidang? Apakah pantas Wahyu ahli disebut saksi ahli bahasa? Kami sebut Wahyu saksi ahli tidak ahli. Di akhir dupliknya, Gendo meminta majelis hakim pimpinan Ide Ayu Atnya Dewi membebaskan terdakwa Jering dari semua dakwaan. Kami mohon terdakwa dibebaskan, sebab tuntutan jaksa berdasarkan kecerobohan dan ketidaktelitian. Usai sidang, Jering berharap hakim memberikan putusan atau vonis yang seadil-adilnya. Terus kemarin bilang di sana backgroundnya. Nah, sekarang sih. Jadi ya harapan saya sih ya semoga Ibu Hakim, Bapak Hakim yang mulia juga bisa memberi putusan yang seadil-adilnya. Jering yang saat itu didampingi ibu dan istrinya yaitu Nora Alexandra mengatakan jangan gara-gara berpendapat ia dianggap menyakiti perasaan orang lain, termasuk orang tuanya. Padahal menurutnya hal ini bisa diselesaikan dengan baik. Ia berharap putusan nanti bisa membuktikannya bahwa Indonesia merupakan negara bijaksana dan bukan otoriter. Saya masih ada utang cucu pertama kepada orang tua saya, jadi semoga saya bisa diberikan kemudahan. Apalagi ya jangan sampai hanya gara-gara berpendapat saya bisa sampai menyakiti perasaan orang tua saya anak tunggal. Jangan hanya gara-gara beda pendapat, menyampaikan pendapat rumah tangga bisa hancur. Kan semua ini bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Kita buktikan Indonesia ini negara yang bijaksana, bukan negara yang otoriter. Jadi duplik kami hari ini sebetulnya kita mau memperlihatkan hukum itu jangan dibelak-belokkan, ya. Kemudian jangan mau menghukum orang dengan mencari pembenaran. Karena sejak semula saya katakan pencarian keadilan itu membutuhkan namanya presisi. Ketika kita sidang pertama, kita menolak sidang online supaya dapat presisi. Ketika sudah sidang online, ya, proses pembuktian sudah lewat, ada ahli yang didengar keterangannya di persidangan. Ahli tersebut sesungguhnya memberikan keterangan yang baik untuk Jering, ya, untuk terdakwa. Dua ahli bahasa, Aji Wibowo dan Pak Jiwo Atmaja itu memberi keterangan yang baik untuk Jering. Tetapi dalam tuntutan, surat tuntutan dan juga replik jaksa, yang dikutip adalah berita acara pemeriksaan. Padahal untuk mendapatkan keadilan yang baik, terapkan KUHAP secara konsekuen, yaitu apa yang ahli nyatakan di depan persidangan. Kedua ahli ini, ya,
bukan BAP yang diambil, karena pasal 186 KUHP itu jelas sekali menyatakan keterangan ahli adalah apa yang oleh ahli sampaikan di persidangan. Ini keterangan ahli ya. Dan keterangan ahli terkait postingan jaring tanggal 15 itu bukanlah penghinaan. Postingan jaring tanggal 15 ya. Itu bukan penghinaan. Tetapi kemudian oleh jaksa dia mengutip BAP untuk menyatakan bahwa itu penghinaan. Copy paste dengan satu sikap manipulatif. Sidang lanjutan dugaan ujaran kebencian dengan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jering SID akan dilanjutkan pada Kamis 19 November 2020 dengan agenda putusan majelis hakim.